Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Soniawati dengan NIM 185109192. Saya mahasiswa dari IKIP Siliwangi, Prodi Pendidikan Matematika angkatan 2018. Yang saat ini sedang menjalankan kuliah kerja nyata di Desa Padasuka, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur. Di video kali ini saya akan memperlihatkan wawancara saya bersama orang tua pendamping siswa belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Mari kita simak. Ibu, silahkan perkenalkan nama Ibu dan anak Ibu bernama siapa dan dari kelas berapa? Terima kasih sebelumnya. Saya Siti Badriah, saya orang tua dari salah satu siswa di SD Padasuka yang kebetulan sekarang sudah masuk di kelas 2 SD. Saya ingin bertanya mengenai tentang pembelajaran daring atau luring. Nah, apakah Ibu tahu sudah berapa lama anak Ibu belajar daring atau luring di rumah ini? Sudah cukup lama ya, sudah 1 tahun lebih. Dari dulu tuh Ade masih di TK dan sekarang sudah masuk di kelas 2 SD. Bagaimana sistem pembelajaran daring atau luring dari rumah ini yang dilakukan oleh sekolah yang Ade duduki? Berhubung sekolah tempat Ade ini lokasinya tuh masih di pedesaan, jadi tidak begitu mementingkan jaringan ya, karena memang di sini juga jaringannya belum stabil. Kemudian media belajar seperti handphone juga tidak begitu mendukung karena tidak semua siswa memiliki itu. Maka kalau di sini tuh siswa tuh diharuskan ke sekolah 2 hari dalam satu minggu. Nah, hari Selasanya tuh mereka ngambil tugas ke sekolah. Hari Senin depannya baru mengumpulkan tugas yang dikerjakan dari minggu lalunya. Ya, jadi ada tatap muka setiap seminggu 2 kali ya. Iya. Di pembelajaran daring atau luring ini kendala utamanya itu apa menurut Ibu? Kendalanya mungkin dari waktu ya, karena tidak setiap adik belajar saya bisa mendampingi. Kemudian sumber belajarnya juga saya nggak ada, karena gini, anak saya tuh sering banget banyak pertanyaan dan saya tidak bisa menjawab pertanyaan secara tepat karena memang sumber belajarnya nggak ada dan saya tidak begitu memahami pembelajaran meskipun ini masih kelas 2 SD gitu. Selama belajar online ini, apakah Ibu mendampingi anak Ibu ketika belajar? Jika tidak, bisa dijelaskan. Sebetulnya sering ya mendampingi, cuman memang tidak setiap saat. Saya hanya bisa mendampingi adik tuh kalau belajarnya tuh malam hari. Karena kebetulan kalau siang hari saya juga harus bekerja. Apakah ada kesulitan saat mendampingi anak belajar gitu? Ada sih, karena memang ngajarin anak sendiri tuh susah ya. Anak tuh kalau dibentak sedikit rewel. Jadi saya tuh lebih suka ada tuh ya udah belajar di sekolah tatap muka gitu. Ya, karena di sekolah ada aturannya ya. Kayak gitu. Apakah ada perubahan sikap Ade nih, sikap anak Ibu saat pembelajaran daring atau luring ini? Jelas ada ya, karena memang kalau di sekolah tuh ada aturan yang memang harus dipatuhi ya. Sedangkan di rumah tuh nggak ada aturannya. Kayak dia tuh kalau tatap muka kan bangun pagi-pagi. Nah, kalau misalkan nggak tatap muka dia bangun seenaknya, dibangunin nggak mau bangun gitu. Pertanyaan terakhir, apa kekurangan dan kelebihan anak Anda yang Anda rasakan ketika belajar daring atau luring di rumah seperti ini? Kalau kekurangannya mungkin dari seperti yang barusan juga ya, kayak dari aturan. Karena memang di rumah tuh nggak ada aturan yang benar-benar diterapkan dan benar-benar harus dipatuhi. Jadi anak tuh kemandiriannya kurang, disiplinnya nggak ada. Nah, kelebihannya ya memang banyak waktu bersama keluarga, kayak gitu sih. Adek, silahkan sebutkan nama. Nama saya Muhammad Fahri Abdullah. Saya sekolah SD Negeri Padasuka. Saya kelas 2. Apakah Ade tahu alasan Ade belajar daring atau luring dari rumah? Karena banyak virus di luar sana membuat kita sakit. Apakah Ade tahu udah berapa lama Ade belajar daring atau luring dari rumah ini? Dan saya TK sampai ke kelas 2 SD. Apa yang Ade rasakan ketika Ade belajar daring atau luring dari rumah ini?
Bosan, tidak bisa melihat teman-teman, tidak bisa bercanda. Bagaimana pertama kali tanggapan Ade ketika guru menyampaikan materi lalu dibawa tugasnya ke rumah? Kalau di sekolah ingat, kalau di rumah ya lupa lagi. Ketika ada tugas, apakah Ade mengerjakan sendiri secara mandiri atau dibantu orang tua atau anggota keluarga lainnya? Kadang-kadang dibantu ibu kalau ada ibu. Kalau gak ada sendiri. Menurut Ade, kekurangan sama kelebihannya belajar daring itu apa? Kekurangannya apa? Kekurangannya gak bisa main sama teman bareng-bareng di sana. Gak bisa makan jajanan yang ada suka. Kalau pelajarannya ngerti nggak? Enggak, karena guru neranginnya sebentar. Kalau misalkan kelebihannya apa? Bisa main sama keluarga. Nah, menurut Ade, ketika belajar daring atau luring kayak gini, pelajaran apa yang menurut Ade sulit? Menulis banyak, saat di rumah suka pegel tangannya, capek. Oke, berarti pelajaran bahasa Indonesia ya. Iya. Nah, kalau misalkan Ade belajar daring kayak gini, Ade bisa lihat di handphone namanya Google di sini. Nah, kalau misalkan di Google Ade bisa cari materi di sini, wah banyak. Terus nanti Ade bisa nyari misalkan pelajaran bahasa Indonesia, nanti ada bakal suka, bakal banyak gambar. Terus ada juga di sini YouTube. Nah, Ade bisa nonton sepuasnya, nonton apa aja yang berkaitan dengan pelajaran ya. Ibu, silakan sebutkan nama orang tua dari siapa dan kelas berapa, siswanya sekolah di mana. Perkenalkan, nama saya Ibu Lina Setiawati. Ibu dari anak saya namanya Muhammad Radit Ramadhani Kuswandi, kelas 8B SMPN Cibino. Negeri Mana Cibino? Iya. Nah, sudah berapa lama anak ibu belajar daring? Anak saya belajar daring hampir 1,5 tahun. Oh ya. Ya. Di sekolah SMP Negeri 4 Cibinong ini belajarnya seperti apa? Iya, belajarnya begini ya. Anak saya mengambil tugas ke sekolah yang diberikan oleh guru-gurunya. Cuma mengambil tugas saja, lalu dikerjakan di rumah secara daring. Apa yang menjadi kendala utama saat anak belajar daring? Kendalanya saat anak saya belajar daring, satu, jaringannya terkendala banget, susah ya. Kedua, biasalah kuotanya harus banyak. Ya. Jadi ada yang dikirim tugas secara online. Iya, gitu. tugas Kita secara PA. iya gitu. Oke. Jadi anak kerjanya gitu. Apakah selama belajar daring ini ibu mendampingi anak ibu ketika belajar di rumah? Ya, kadang saya sering mendampingi, kadang juga kalau sinyal gak ada ya jelek jaringan, anak pergi ke rumah temannya. Ya, bekerja bareng. Iya, bekerja bareng teman-temannya. Nah, kesulitan apa saat ibu mendampingi anak belajar? Kesulitannya ya dari jaringan. Kadang ya saya juga kadang merasa gak ngerti karena harus menggunakan IT sering dari itu. Jadi anak saya kadang gak bisa gitu. Saya gak bisa selalu menjelaskan menggunakan dari secara online itu gimana. Bisa gitu ya, bisa tahu materinya. Iya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apakah ada perubahan sikap anak ibu saat belajar daring? Perubahan sikap ya ada ya, karena belajar daring ini kadang karena sering gak bisa tatap muka gitu, harus belajar secara online, secara daring, harus Jenuh, terus ya? iya jenuh, katanya sering sih ngeluh seperti itu. Oke. Nah, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir, apa kekurangan dan kelebihan belajar daring atau belajar online? Kekurangannya ya, kalau beda sama tatap muka, ke si anak lebih cepat karena si guru bisa menerangkan dengan cepat Ya, gitu. dengan Kalau jelas. kalau daring kan cuma kasih ini, kasih tugas, Ya. kasih ini, kasih itu. Jadi paham Penjelasannya sendiri ya, iya, paling penjelasannya kurang bagi saya. Ibu, silahkan sebutkan nama ibu dan
nama siswanya dan dari kelas berapa, sekolahnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Elis Lisnawati. Saya orang tua murid dari Adrian Lismawan. Sekarang Adrian alhamdulillah sudah kelas 11. Sudah kelas 11. Sekolah di SMA Negeri Cibinong. Oke. Nah, apakah Ibu tahu pembelajaran daring atau luring ini sudah berapa lama? Sudah hampir 2 ya? Sudah hampir 2 ya. Sejak Adrian pas masuk SMA. Pembelajaran daring apa yang dilakukan sekolah untuk anak Ibu mungkin? Untuk pas masuk SMA tuh Adrian dikasih daring kayak file gitu ya, kayak file terus dia melalui WA terus dikerjakan anak di rumah gitu, dibantu sama orang tua seperti itu. Nah pas kesininya pakai Zoom. Oh iya, Iya, pakai Zoom ya, pakai Zoom. Belajar online ya. Iya. Hal utama apakah yang menjadi kendala saat Adrian belajar? Untuk di kita pastinya kendalanya adalah jaringan. Jaringan. Kalau mungkin kuota juga ya, kuota juga. Tapi yang paling utama pastinya jaringan. Selama belajar online ini, apakah Ibu sering mendampingi anak belajar di rumah? Untuk mendampingi terus-terusan mungkin tidak. Soalnya kan kalau misalnya pas dikasih bentuk file gitu, ya pasti dibantu juga sama kita. Cuman kalau pas lagi kadang-kadang kan jaringan di rumah tuh kurang baik. Jadi kadang suka lagi ke rumah teman atau ke rumah neneknya gitu. Jadi kadang didampingi, kadang tidak seperti itu. Terus yang selanjutnya, apa ada kesulitan saat mendampingi anak belajar? Kesulitannya pasti ada. Pastinya kan sekarang kadang-kadang dikasih pelajaran sama guru, tapi mereka tidak mendengar penjelasannya dari pelajaran itu kayak apa, gimana gitu. Jadi kadang nanyain sama kita, ya sebisa mungkin kita cari informasinya dari mana, yang penting bisa mendampingi anak untuk belajar. Apakah ada perubahan sikap anak saat tatap muka dan sekarang? Untuk perubahan sikap yang signifikan tuh gak ada ya, cuman paling lebih kan sekarang belajar sama HP terus ya, jadi lebih anak lebih sering main HP sih gitu aja. Lebih ke mungkin kalau misalnya lagi gak belajar lebih ke kan seringnya sama HP lebih ke game gitu. Iya. Jadi ada kesempatan. Iya, ada kesempatan untuk yang pegang HP terus. Iya. Nah, untuk yang terakhir nih ya, apa kekurangan sama kelebihan belajar dari kekurangannya? Untuk kekurangannya mungkin anak lebih kurang bisa, kayak kan kalau sama teman beda ya, kita dulu belajar sama teman lebih komunikasinya, terus lingkungannya, mungkin adaptasi anak sama lingkungan sekitar ya, sekolah gitu. Kalau daring kan dia cuma sendiri gitu, yang